Nisrina. Aku merupakan seorang siswi kelas 11 IPA 1 yang sekarang sedang menjalani pendidikan di semester 2. Entah sejak kapan aku mulai kehilangan fokus ketika aku sedang belajar di dalam kelas. Ketika guru menerangkan, aku hanya menyimaknya tanpa tahu apa yang dijelaskannya. Ketika guru menunjukku, aku malah gugup dan tidak bisa menjawabnya. Dan semenjak itu, aku mulai kehilangan rasa percaya diriku. Nisrina. Iya masuk. Kamu kenapa, Nis? Kok dari tadi aku lihat kamu cemberut? Gak apa-apa. Gak usah bohong, Nis. Ayo cerita aja sama aku. Enggak kok, gak apa-apa. Gak apa-apa, Nis. Ayo cerita aja, jangan dipendam. Kan aku teman kamu. Ya udah deh. Jadi kemarin kan di kelas ada pertanyaan dari guru. Gurunya ngasih pertanyaan ke aku, tapi akunya nggak bisa jawab. Terus masalahnya di mana? Kok sampai kamu cemberut gitu? Tadi di kelas aku gak percaya diri sama jawaban aku. Terus aku juga gugup diliatin sama teman-teman sekelas. Jadinya aku gak bisa jawab pertanyaan dari guru itu. Oh begitu. Jadi masalahmu itu karena kamu itu gugup gitu pas di kelas. Gimana kalau misalkan kamu bimbingan konseling aja sama Bu Indah? Kebetulan kan di sana ada jadwalnya Bu Indah. Nah, nanti kamu bisa luapin masalah yang kamu hadapin kemarin. Gimana? Oh, emang bisa ya kalau bimbingan sama Bu Indah? Terus itu waktunya kapan ya? Kayaknya besok bisa deh. Nanti kamu langsung aja pergi ke ruangan Bu Indahnya. Terus nanti kamu temuin aja atau tanya-tanya Bu Indah ada di mana gitu. Oh, begitu ya. Oke deh, besok aku mau nemuin Bu Indah. Makasih banyak ya sarannya. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Waalaikumsalam Nisrina. Mari silakan duduk. Wah, Ibu senang sekali bertemu dengan Nisrina. Tadi gimana pelajaran di kelasnya? Tadi saya belajar matematika dan kimia, Ibu. Gimana? Gampang belajarnya? Lumayan susah, Ibu. Kenapa wajahmu tampak tidak semangat, Nak? Kenapa? Entahlah, Bu, saya merasa bingung dan sedih. Ibu paham apa yang kamu rasakan. Tapi perasaan yang tidak enak atau mengganggu perasaan kamu itu bisa dibicarakan bersama. Ya, Ibu, saya pikir juga begitu. Sebelumnya, kamu datang ke sini atas kemauan sendiri atau dengan keterpaksaan? Dengan kemauan sendiri, Ibu. Oke, kita sepakati waktu dulu ya. Mungkin untuk sesi kali ini kita hanya memiliki waktu 10 menit. Karena kebetulan Ibu juga ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Apakah kamu keberatan? Tidak, Ibu. Sebelumnya, kamu pernah melakukan konseling atau baru pertama kali? Baru pertama kali, Ibu. Mungkin Nisrina belum tahu ya apa itu konseling. Oke, mungkin Ibu akan jelaskan sedikit ya mengenai konseling supaya nanti Nisrina tahu apa itu konseling. Jadi, konseling itu merupakan suatu tindakan di mana seseorang yang mempunyai masalah dapat berdiskusi dengan ahlinya yang nantinya secara bersama-sama akan dicari solusinya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Oh, begitu, Bu. Saya mengerti. Sekarang coba Nisrina ceritakan semua yang Nisrina rasakan. Namun pada saat Nisrina cerita yang Nisrina sampaikan tidak boleh ada ditutupi ataupun yang disembunyikan. Namun tenang saja, cerita yang Nisrina berikan ke Ibu hanya Ibu dan Nisrina yang tahu.
Baik Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya. Kalau begitu, Ibu ingin tahu sejauh mana sih perasaan yang tidak enak itu sampai-sampai mengganggu perasaan Nisrina? Saya gemetar tampil di depan kelas Ibu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari guru. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya menjadi jarang berbicara dan berpendapat ketika guru mengajar di kelas. Namun biasanya kamu melakukan apa ketika kamu sedang tidak percaya diri di dalam kelas? Saya hanya diam saja Bu, daripada saya malu di depan teman-teman sekelas karena saya gugup dan gemetar. Namun demikian, apakah kamu merasa senang dan nyaman di dalam kelas? Tidak Bu, tapi saya terus berpikir. Mungkin kamu terus berpikir ya, bahwa segala sesuatu itu tidak harus ada kesalahan dan harus sempurna. Apakah demikian? Ya Ibu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus saya yang kerjakan dengan sempurna. Walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah permasalahanmu itu tentang bagaimana kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru supaya tidak gugup? Iya Ibu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa tampil di depan kelas. Bagus sekali keinginan Nisrina. Ibu sangat senang mendengarnya. Tapi apakah Nisrina sudah punya cara sendiri untuk mengatasi masalah agar tidak gugup dan tampil percaya diri di dalam kelas? Saya masih bingung Ibu. Apa yang membuatmu merasa bingung? Saya takut ketika nanti saya salah menjawab pertanyaan dari guru dan juga ketika presentasi ditertawakan oleh teman-teman saya. Jadi, apakah kamu sudah melakukan yang terbaik? Saya rasa belum, Ibu. Jika mencobanya saja, Nisrina belum. Lalu kenapa kamu berpikiran negatif? Nah, itu yang tidak mengerti, Ibu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri saat melakukan presentasi dan juga menjawab pertanyaan dari guru nanti. Baiklah, jadi apa kira-kira rencanamu sementara yang nantinya sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan, Ibu. Selanjutnya, nanti saya akan berpakaian dengan rapi sehingga saya akan merasa tampil percaya diri di depan teman-teman saya. Dan yang ketiga, saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Mungkin saya rasa itu yang akan saya lakukan, Ibu. Oke, bagus. Sekarang Nisrina sudah tahu apa yang harus Nisrina lakukan. Namun sebelum sesi ini ditutup, Ibu ingin tanya, bagaimana perasaan kamu setelah kita melakukan diskusi? Dan bagaimana kesimpulan kamu? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling ini. Kecemasan dan juga ketakutan yang saya alami sudah mulai menurun. Dan juga saya mengetahui langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Baik, mungkin Ibu akan kasih kamu tugas ya. Nantinya kamu bisa mencatat bagaimana progres kepercayaan diri kamu setiap harinya. Nah, jadi kamu tinggal tulis saja perasaan kamu itu di dalam kelas saat kamu presentasi maupun menjawab dari pertanyaan itu bagaimana. Tapi kira-kira kamu bisa mengumpulkan tugas dari Ibu itu dalam jangka waktu berapa lama? Sepertinya 1 minggu cukup, Bu. Oke, setelah kita melakukan konseling selama 10 menit, nah kita dapat ambil kesimpulannya ya. Jadi, yang pertama Nisrina harus menyiapkan hal-hal atau materi sebelum melakukan presentasi. Yang kedua, Nisrina juga harus berpenampilan rapi dan
memakai baju yang terbaik sehingga kepercayaan diri Nisrina akan tumbuh. Dan yang terakhir, Nisrina sebelum apa-apa harus berdoa dulu ya. Jadi apakah Nisrina yakin bisa melakukannya? Iya Bu, saya yakin. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak Ibu, saya rasa sudah cukup. Bagaimana kalau kita tutup saja sesi kali ini? Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada Nisrina karena Nisrina sudah bersedia hadir di ruangan ini. Sama-sama Ibu, saya izin kembali ke kelas ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.